lampu belakangnya. Jadi dia menyala, Cak. Cak, rem dong. Rem. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. Kang Bro, di depan IWB ini ada Italjet Dragster. Yang mana inilah skutik yang luar biasa mahal untuk kelasnya. Skutik 250 cc yang memiliki desain super premium ya, Cak. Super garang, Cak. Teman-teman, kita akan coba bawa ke sampean ya. Seperti apa detail dari Italjet ini. Teman-teman, yang pertama, ketika sampean melihat motor ini, maka satu hal yang menjadi pembeda adalah motor ini sangat sangar, Cak. Kita akan lihat bagaimana bentuk stangnya yang memang telanjang ya. Dan stang ini adalah stang yang tanpa cover. Di modelnya benar-benar full babet ya, seperti ini. Lalu bagian sebelah kanan, Cak, sama akan menemukan secara defaultnya sudah ada knuckle guardnya yang nyala ya. Ada lampu LED di sini. Lalu di sini juga kita lihat bahkan untuk rem-remnya pun diberikan emblem dragster. Jadi serius banget ya pembuatannya, dan bagian kanan juga sama. Lalu kita lihat di sini ada push and pull ya, ada dua kabel teman-teman, dan ternyata kita nggak menemukan adanya visor di sini, Cak. Jadi memang polosan, detail dari body-bodinya lihat nih. Dan depan sini ada kayak kisi-kisi, kayak sirip-sirip gitu, memberikan feel garang dan sangar. Lihat bagian body-bodinya, bagian mukanya. Dan jika kita lihat di sini juga bolong, Mas. Ini bolong-bolong ya. Salah satu pembeda di mana motor ini jadi kelihatan lebih sangar banget. Nah, teman-teman, jika kita lihat di bagian bawahnya, kita lihat dia dari sini dulu ya, dari depan. Mukanya benar-benar kayak Panigale. Memang ini adalah hasil karya dari Italiano. Makanya untuk desain nggak usah nanya, keren banget ya. Di sini bolong, Mas, bolong ya. Dan ini lampu-lampunya. Jadi memang beda ya dibandingkan dengan motor-motor yang biasa kita tahu, khususnya untuk motor-motor Jepang. Bahkan di bagian bawahnya sini, Cak, gila, Mas. Ini dia yang membedakan di mana suspensinya ini disebut sebagai suspension independent steering. Jadi independent steering. Jadi ISS ya, independent suspension steering. Jadi kalau kita lihat di sini ada radiatornya pun gede-gede ya. Benar-benar kayak moge, Cak. Porsinya gede banget. Lalu bagian sini suspensinya, Mas. Suspensinya seolah-olah kayak ada satu ya di sini, Mas, yang akan melakukan pengendalian semuanya dari samping sebelah kiri. Jadi konstruksinya, Mas, gila, Mas ya. Ruwet sekali kalau kita lihat. Seperti ini di bagian samping kiri. Dan ternyata remnya sudah menggunakan Brembo, Mas. Ini benar-benar kita kayak ingat zaman motor-motor inilah ya, BMW dan sebagainya. Jadi sudah menggunakan Brembo bawaannya. Di sini ada sensor ABS-nya di sana, Cak. Dan ternyata kalau kita perhatikan peleknya itu hanya bagian sebelah kiri. Sebelah kanan, sorry. Sini nggak ada untuk palangnya. Jadi cenderung dia miring ke sebelah kanan. Di sini, Cak, ada ISS ya, lihat nih. Nah, independent steering system. Ya, tempelan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini memang jadi kayak wah, aneh banget sih ngeliatnya. Garang sih, bukan aneh ya. Dan ini ada bolong-bolong, bukan bolong ya, ternyata ini ada hitam-hitam gitu. Jadi babetnya teman-teman dan baut-bautan semua di sini. Nah, lihat seperti itu ya. Lalu jika kita lihat di sana terkoneksi semuanya. Makanya teman-teman, kita akan coba nanti sekilas jajah seperti apa feel-nya. Yang jelas motor ini menggarang banget. Nah, untuk bagian fendernya bolong-bolong, Cak, di sini ya. Di fender yang kita lihat juga minimalis sekali. Dan jika sampai nanya di bagian sebelah kanan sini, saya akan menemukan saya akan menemukan palang yang banyak ya. Palangnya ada sekitar berapa nih? Palang berapa nih, Cak? Sambil hitung aja ya. Tapi dia sebelah kanan aja, sebelah kiri dia kayak nggak ada palangnya. Jadi memang beban itu di porsinya itu ditaruh di sebelah kanan. Ya, untuk bagian pentil-pentilnya, Cak, sebelah kanan pula. Dan ban standar sudah menggunakan Michelin yang city grip ya namanya. Dengan ukurannya berapa nih? Ukurannya adalah 120/70, Cak.
Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya, dan ringnya 12 inci. Jadi ringnya ya cukup kecil ya kalau kita lihat. Nah, bagian samping sini Cak juga ada winglet ya, kita lihat. Winglet ya bawaannya. Jadi memang MotoGP banget Mas. Garang banget ya Cak. Lalu di sebelah samping ada tulisan Italjet. Dan jika kita lihat dari samping kanan seperti ini, lihat nih. Jadi kita lihat bagaimana konstruksi dari rangka-rangkanya yang memang beda banget dibandingkan dengan biasanya. Rangka-rangkanya, bolong-bolongannya, dan saya melihat bagaimana di bagian samping sini, bolong-bolong-bolong, dan koneksi di sini ya, modelnya knockdown semuanya, baut-bautan, dan juga di bagian sini kayak tralis. Benar-benar gede, Cak. Rangkanya gede. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini. Yang menarik adalah ketika kita ngomongin mengenai ISS atau Independent Steering System, Saman akan menemukan bagaimana Italjet ini mencoba untuk, nah lihat nih, mencangkokkan suspensi depannya itu dengan bagian center dari bodinya. Jadi di sini ya bodinya Cak, senternya, lalu suspensinya di sini ada Italjet suspension dan bisa di-adjust. Ini dia adjustnya ya di sini Cak. Nah ya, komnya ya bisa kiri kanan, lebih empuk atau lebih keras diputar-putar aja. Dan di sini juga ada adjusternya untuk compression, ribbon semuanya. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana koneksi ke bagian sana, center untuk depannya. Jadi kalau kita intip dari jauh, beginilah sosok dari Italjet Dragster. Ya, terus bagian sini Mas, ini juga ada kayak kawat-kawat gitu. Ya, bagian bawah sini. Bagus ini kalau desainnya sangat betul, benar asli, sangat betul. Dan menarik bagi ibu-ibu adalah ini Cak. Jadi sistem kunci ya teman-teman, kuncinya seperti ini Cak. Kunci Matic seharga 150 juta itu seperti ini, tulisan Italjet SIN 1559 ya. Kelihatan nggak sampean? Dan kuncinya ternyata bisa ditekuk, jadi biar nggak kena kaki. Tapi kalau kita telah dipasang seperti ini ya, bisa ditekuk ke atas. Setelah kita, nah ini bisa ditekuk ke atas. Yes, jadi aman, kaki sampean tidak akan nyangkut ya di bagian kuncinya. Jadi ini ada kayak tombol, diasin seperti ini. Dan kalau ditombol begini, jadi tekuk seperti ini. Cerdas sih, oke lah ya saya. Jadi begitu, dan teman-teman, jika kita lihat bagian sini, bagian stang-stangnya, saya menemukan full babe dengan perongga di bagian tengah ini untuk menekan bobot. Dan lalu di bagian RC juga detail banget ya, ada kayak penutup di sini. Sini ada engine kill ya, ada starter di sini. Lalu di bagian kiri ada lampu high beam, low beam, ada klakson, dan juga ada lampu sen kiri kanan. Remnya di sini dan high beam di sini. Ya, jadi ini ada kayak, sorry ini apa nih? Oh iya, ini high beam ya, lampu tembak lah bagian RS ini. Lalu jika kita lihat untuk knuckle guard-nya, seperti sudah bisa tadi sebelumnya ya, seperti ini bentuknya, shape-nya cakep banget. Dan kalau kita lihat bagian spionnya cukup biasa aja. Dan yang menarik adalah ternyata di antara kegantengan Italjet ini, kita menemukan ternyata speedometernya termasuk biasa. Nah ya, speedometer seperti ini, resolusinya nggak terlalu yang oke banget ya teman-teman, resolusinya biasa aja, dan dia sudah full color, dan ternyata untuk RPM-nya juga sudah tertera di sana teman-teman. Oke lah ya, ada lampu hazard juga, ada pencetannya di sini Cah, lampu hazard. Nah akan nongol di sini, ada jam, ada hari, lalu juga ada tanggal, lalu odometer, ada modenya. Nah itu klaksonnya seperti itu, dan tripnya kelihatan. Untuk yang temperaturnya, sorry, bukan temperatur, maksudnya bar bensinnya di sini ya kelihatan. Ini ada ABS indikator, dan ini ada engine checking dan sebagainya, ya oli dan sebagainya. Oke, jadi seperti ini, speedometer minimalis. Ya itulah ya Cak. Oke, ketika kita nongkrong di motor ini seperti ini rasanya. Nah ya, jadi memang cukup minimalis. Sekarang kita coba telusuri bagian area belakang bodinya Mas. Nah, belakang bodinya yang memang punya aura yang betul-betul motor gahar ya, untuk ukuran Matic 250 cc. Lihat nih aeronya ya Cak ya, aeronya. Nah seperti itu. Oke, nah kita sekarang intip di bagian belakangnya nih. Wah, ini yang auranya benar-benar garang ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari sini, sama akan lihat bagaimana rajutan sasisnya, dan sama akan lihat bagaimana panjangnya wheelbase Matic ini. Walaupun sebenarnya motor ini nggak panjang-panjang banget, karena kalau kita lihat dibandingkan dengan X-Max, ini gedean X-Max kemana-mana, ataupun Forza gedean Forza kemana-mana.
Ya, jadi kalau kita lihat dari dekat sama akan menemukan sosoknya seperti ini, Cak. Nah, ini ada lubang di sini ya, lubangnya benar-benar lubang, bolong banget ini. Ya, jadi kalau kita intip sini ada bolong-bolongan gitu, memang benar-benar artistik. Dan ini babet semuanya, Cak. Ini bukan plastik loh, ini babet yang kemudian ada diikat di sini sasisnya, ada diikat lagi di sini, ada knockdown, dan ini diikat lagi dengan bolt-bolt ya. Jadi memang cukup rumit ya konstruksinya. Teman-teman semuanya bawah sini lihat nih. Tuh ya, engine-nya ala-ala bebek ya, engine-nya sedikit tidur. 250 cc dengan power 23 horsepower, sekitar segitu. Dan ternyata teman-teman kalau kita dari samping seperti ini, maka kita akan menemukan knalpot yang cukup besar dan di cover ya. Di sini covernya dari aluminium ya teman-teman. Jadi memang kelihatan premium, Cak. Lalu di bagian sini suspensinya juga full adjuster pula di bagian belakang. Dia tapi yang menarik adalah ketika kita melihat dari belakang teman-teman, maka sampean akan lihat posisi dari suspensi ini miring di sebelah kanan, lihat nih ya. Jadi dia nggak yang lurus banget. Nah, ini sebelah kanan. Yes, jadi memang garang ya, Cak. Ini lampu-lampu belakangnya ya, kalau kita hidupkan. Nah, kita coba ya. Wow, lihat nih lancipnya ya. Kita coba hidupin. Oh ya, teman-teman, ini ada USB ya. Nah, USB charger juga kalau kita hidupin seperti ini. Lampu belakangnya. Jadi dia menyala, Cak. Cak, rem dong. Rem. Nah, kalau kita rem ya, teman-teman, pada saat default ya seperti ini DRL-nya, kita rem, dia akan nyala seperti ini. Ya, jadi ada 6 titik, Cak, pada saat kita rem. Lampu sen dong. Kita lihat lampu sen sekarang. Oh, lampu sennya terpisah di sini, Cak. Nah, gitu. Oke, Cak Fadil, matur nuwun. Siap. Jadi gitu ya. Memang kalau sama nanya desain garang banget. Ini garang banget. Jadi kalau di rem memang ada 6 titik seperti itu. Nah, ini bodi-bodinya dari atas. Ya, behelnya terputus di tengah sini. Dan untuk bahkan ya teman-teman, jok-joknya pun kayak modifan, Cak. Ini joknya benar-benar gokil sih ya kalau kita lihat ya. Nah, ini bagasinya, Mas. Nah, kita akan lihat. Nah, bagasinya untuk toolkit doang nih ya. Jadi memang skupri doang. Ada logo Italjet di sini, Cak. Sini ada karet-karetnya ya, biar nggak kerembes air. Jadi memang kalau sama nanya mengenai bagaimana bagasinya untuk jas hujan aja kayaknya maksa ini. Jadi memang toolkit aja. Ya, kira-kira demikian Kang Mas. Masker mungkin cocok ya. Jadi dia split seat seperti ini, Cak, dan bahkan joknya pun udah kayak modifan sekali lagi. Karbon-karbon gitu ya. Jadi kalau kita intip seperti ini ya, kebuka ya. Nah, memang unik sekali ya. Ini bukan untuk bawa-bawa barang tentunya. Dan apalagi kalau sama lihat bagaimana pengisian bensinnya pun juga dia di bawah di sini, Cak. Nah, ya. Jadi model ungkit ya, seperti biasa. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulisan di sini, Cak. Nah, never fill tank, so fuel level rise into filler. Jadi jangan sampai mengisi BBM hingga meluber ke bagian lehernya, karena akan ya meluber, Cak ya. Jadi hanya menggunakan fuel yang direkomendasikan. Ini kayaknya oktan 95 ya. Jadi gitu Kang Mas ya. Jadi teman-teman, kita coba lihat dari atas seperti ini. Oke. Kita sudah buka seperti ini untuk bagasinya. Dan jika sampai nanya mengenai bagaimana untuk bagian belakangnya, segarang ini Mas, lihat. Segarang ini. Shape dari knalpotnya, Mas, yang dia agak segitiga oval. Lalu juga kita lihat juga di bagian area sini, tuh. Ya, knalpotnya, lampu sennya, lampu sen yang nggak tahu ya, ini lampu sennya kayak ya LED ya teman-teman. Tapi feel-nya memang kayak desain-desain Cina gitu ya. Kita nggak tahu ya, tapi ini Italia, Cak. Oke. Nah, selalu di sini sudah ada penerangan plat nomor ya, teman-teman. Dan feel memang motor ini garang banget. Di sini ada fendernya pun dipisah oleh Italjet. Jadi kalau kita lihat dari samping atas ini sampai gerowong dia. Jadi bodinya itu lebih pendek dibandingkan dengan bannya. Makanya feel-nya jadi garang banget. Nah, seperti ini sosoknya. Ya. Jadi teman-teman kita lihat untuk ban-bannya pun Michelin. Belakangnya ukuran 140/60 ring 13. Artinya untuk ban belakang depan beda ya. Depannya adalah 12 inci, yang belakang 13 inci, dan yang mengerikan adalah Brembo, Mas. Gila, rem-remnya Brembo, makanya harganya mahal ya itu kali ya. Jadi standarnya ini sudah Brembo.
Bahkan untuk selang rem, dia bukan selang rem yang biasa, bahannya pun beda. Ya kayak aftermarket ya. Jadi memang secara performa pasti mantap. Dari samping kiri seperti ini, engine 1 silinder DOHC, Mas, dengan tenaga 23 horsepower. Cukup besar ya, teman-teman. Lihat bagian atas-atas seperti ini. Bodi-bodinya yang betul-betul luar biasa, garang banget, Mas. Nah, bahkan teman-teman, kalau kita intip bagian standarnya pun itu nggak main-main. Standarnya aja, lihat nih. Dibuat sedemikian rupa, bukan hanya besi lempengan aja, tapi dipikirkan sedemikian rupa sehingga karakter dari motor ini jadi terlihat premium aja ya. Ini dia untuk filternya juga ada sedotan di situ ya, bolong. Kita lihat ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan motor-motor yang kita kenal nih. Nah, di sini juga nggak ada pengisian dari olinya, Cak. Mungkin di situ tadi ya. Jadi pengisian dari oli engine di sini. Nah, ini ya. Jadi seperti itu ya. Ini oli engine-nya. Dan untuk bagian footstep belakangnya juga babet ya. Kalau kita nggak pakai, dia melipat lurus dengan bodi, dan pada saat kita pakai dia akan dibuka seperti ini. Telanjang semua lihat nih ya. Telanjang, Mas. Sangar banget. Nah, ini untuk buka joknya ya, teman-teman. Wow. Italjet Dragster. Lihat di bagian samping kiri seperti ini. Garang banget kan? Yes. Jadi teman-teman, itu sekelas review IWB tentang Italjet. Ya, jadi sama nanya ke IWB, ini adalah motor yang seperti apa? Ini motor yang secara looks memang garang pol, Mas. Ganteng, garang, jadi siji. Bibit penasaran nih, kayak apa sih feel-nya ketika kita coba naikin ya, Cak ya. Kita akan jajal lah dikit lagi ya. Feel first impression aja sih, kita nggak usah yang ke jalan. Ya, jadi seperti ini sosoknya. Nah, sekarang yuk kita akan jajal langsung seperti apa feel dari motor ini. Nah, ini dia nih. Feel pada saat kita di atas motor ini ternyata stangnya berat, Cak ya ternyata. Ini benar-benar udah kayak mogi banget nih, lihat nih. Nah, ini dia. Juga rasio untuk sudut kemudinya ya, setirnya itu ternyata pendek dia. Jadi hati-hati sampean kalau putar balik jangan pede banget karena feel-nya udah kayak motor fairing nih. Ya, kita coba nyalakan. Wow. 250 cc nggak bohong ya, 1 silinder. Feel-nya, vibrasinya terasa karena ini adalah piston yang besar. Ya, itu pastinya, Cak. Dan getaran itu terasa di bagian stang-stangnya juga. Ya, termasuk juga di bagian joknya. Sekarang kita coba ya. Open gas. Oh, ternyata bawahnya ternyata nggak terlalu galak ya. Semut ya. Wow, baru jambak nih. Jadi setelah kita gas baru jambak nih, Cak. Harus hati-hati karena memang dia pendek ya. Oh, sorry. Nah, ininya sama harus hati-hati. Kita lihat dulu seperti apa rasanya, dan shockbreaker-nya lumayan ternyata, nggak yang keras-keras banget, tapi dia juga cenderung stiff ya. Sekali lagi kita muter ya, Cak. Gas dikit. Tuh, jambakannya terasa pada saat RPM menuju ke 5.000 ya. Dan teman-teman, remnya juga pakem, enak. Yang jelas ini memang motor secara desain ya oke lah ya. Bukan, kesimpulannya gini deh, Cak. Motormatic fashion. Itu kesimpulannya, Cak. Dimana kalau sama mencari desain yang garang banget, Eropa banget, European look, Italiano, dimana feel-nya memang terasa sporty, racing look. Dan kalau sampean mencari itu memang cocok motor ini, Cak. Apalagi premium ya. Teman-teman, kalau sampean mencari motor premium dan sampean pasti akan disegani lah. Karena kan langsung tahu ini motor mahal. Sampean bisa milih Italjet 250 ini. Tapi kalau sampean mencari motor yang fun to ride, yang halus, yang nyaman, motor ini nggak cocok, Cak. Pertama adalah vibrasinya terasa ya. Kemudian juga motor ini tidak memiliki sudut putar yang luas ya. Jadi cukup pendek ya, teman-teman, kayak motor fairing. Dan juga motor ini juga secara suspensi juga terasa stiff atau keras. Tapi teman-teman, sekali lagi, ini memang motor bukan untuk harian pastinya, tapi ini untuk ya touring-touring, ya kumpul-kumpul, nongkrong di kafe, ini cocok sekali. Garang banget, Cak, asli ya. Jadi itu, Cak, ya, update kebenaran bersama semuanya tentang Italjet 250. Silahkan komen di bawah, Cak, kira-kira sama tertarik nggak motor ini dengan harga 190 jutaan? Dengan look seperti ini, sama komen di bawah. Dan seperti saya langsung suka video, semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama soal terima waktu, karena itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.